Halo, perkenalkan nama saya Hardika Putra Damanik dengan NIM 0101253105, mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 1. Saya dari kelas KPID. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Living Quran, khususnya dengan tradisi marhaban. Oke, langsung saja kita mulai ya. Masuk ke pendahuluan tentang Living Quran. Nah, jadi Living Quran itu adalah bagaimana Al-Quran hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bukan hanya dibaca aja, tapi diamalkan dan dijadikan pedoman dalam berbagai tradisi dan aktivitas masyarakat. Di sini saya melihat Living Quran dalam tradisi marhaban, di mana ayat-ayat suci dibaca bersama saat momen-momen bahagia sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk Living Quran yang masih hidup dan masih diterapkan dalam masyarakat Indonesia itu adalah salah satunya itu tradisi marhaban ya. Nah, jadi tradisi ini merupakan praktik keagamaan yang melibatkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, dan pujian-pujian dalam berbagai momen penting dalam kehidupan masyarakat. Lanjut. Nah, marhaban sendiri merupakan tradisi keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim sebagai bentuk ungkapan syukur dan kegembiraan. Tradisi ini melibatkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa, serta pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Marhaban sendiri mempunyai karakteristik nih. Di sini ada 4. Yang pertama, dilakukan secara berkelompok ataupun berjamaah. Yang kedua, melibatkan pembacaan barzanji dan ayat-ayat pilihan. Yang ketiga, diiringi dengan suasana penuh khusyukan dan kegembiraan. Dan yang terakhir, menjadi sarana silaturahmi di dalam masyarakat. Next. Nah, untuk profil narasumber, saya di sini mewawancarain seorang narasumber yang bernama Ibu Minem. Ibu Minem ini merupakan seorang guru ngaji yang bertempat di Nagori Perdagangan 2, Kabupaten Simalungun. Nah, Ibu Minem ini merupakan seorang pemimpin dan seorang pengajar juga dalam kegiatan keagamaan, khususnya ini dalam tradisi marhaban. Seperti itu. Nah, untuk makna dan tujuan marhaban sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Minem, marhaban itu, kata Ibu Minem, bagi kami adalah bentuk ungkapan syukur. Biasanya dilakukan atau dilaksanakan saat acara kelahiran, akikah, atau acara syukuran lainnya. Maknanya banyak, salah satunya menyambut nikmat Allah dengan cara membaca doa-doa, pujian, dan ayat-ayat Al-Quran secara bersama-sama. Selain sebagai ibadah, marhaban juga mempererat hubungan masyarakat. Nah, jadi untuk kesimpulannya, makna utamanya itu yang pertama ada ungkapan syukur, yaitu wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, menyambut nikmat itu sendiri dengan cara menyambut kelahiran atau kebahagiaan dengan bacaan-bacaan yang suci. Yang ketiga, ibadah bersama, yaitu bentuk ketaatan kolektif kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu ada silaturahmi. Media mempererat hubungan sosial kemasyarakatan. Lanjut. Nah, untuk momen pelaksanaan marhaban ini sendiri berdasarkan hasil wawancara, tradisi marhaban dilaksanakan pada berbagai momen penting dalam kehidupan masyarakat. Contohnya di sini yang pertama ada kelahiran bayi,
yaitu menyambut hadirnya anggota keluarga baru. Yang kedua, bentuk doa yang pertama itu adalah kelahiran bayi, menyambut hadirnya anggota keluarga baru. Bisa bentuk doa-doa dan harapan baik untuk sang bayi. Yang kedua ada untuk acara akikah, menyertai prosesi akikah sebagai bentuk syukur, melengkapi rangkaian ibadah akikah. Selanjutnya itu ada syukuran lainnya dan banyak berbagai acara syukuran bisa dilakukan dengan pelaksanaan marhaban. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang terkandung dalam marhaban ini? Nah, untuk nilai-nilai Qur'ani yang terkandung dalam marhaban, yang paling kuat adalah nilai syukur dan silaturahmi. Dalam marhaban, kita menghidupkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membacanya dalam suasana yang bersama-sama, kebersamaan. Nilai pendidikan juga muncul di sini karena anak kecil jadi terbiasa mendengar bacaan ayat suci Al-Quran dan suasananya itu menjadi religius. Selain itu ada nilai rahmah, barokah, dan mengingatkan kita bahwa semua nikmat itu datang dari Allah, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya adalah tradisi marhaban khususnya di Nagori Perdagangan 2 merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran itu nggak hanya dipahami sebagai teks suci aja, tetapi benar-benar hidup dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari Living Quran. Nah, melalui wawancara dengan Ibu Minem, seorang guru ngaji setempat di sana, terungkap bahwa marhaban yang dilaksanakan saat kelahiran, akikah, atau acara syukuran lainnya mengandung nilai-nilai Qur'ani seperti tadi syukur, silaturahmi, pendidikan yang religius, rahmah, dan kesadaran bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Nah, itu tadilah penjelasan tentang Living Quran khususnya pada tradisi marhaban. Nah, saatnya waktunya kuis ya. Sudah siapkah semuanya? Ya, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Living Quran? A. Al-Quran yang hanya dibaca saat ibadah. B. Al-Quran yang hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Al-Quran yang hanya dibaca saat ibadah. D. Al-Quran yang ditulis dalam kitab tafsir. Yang mana ya jawabannya? Ya, untuk jawabannya itu C. Al-Quran yang hanya dibaca saat ibadah. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Salah satu tujuan utama tradisi marhaban adalah A. Hiburan masyarakat. B. Ungkapan syukur kepada Allah. C. Pertunjukan seni suara. D. Ajang perlombaan membaca Al-Quran. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Ungkapan syukur kepada Allah. Lanjut untuk pertanyaan terakhir. Nilai Qur'ani yang paling menonjol dalam tradisi marhaban adalah A. Persaingan. B. Kekayaan. C. Syukur dan silaturahmi. Dan D. Kekuasaan. Yang mana jawabannya? Ya, untuk jawabannya adalah C. Syukur dan silaturahmi. Ya, mungkin untuk cukup itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.